Hai Sobat Berusaha Belajar, ketemu lagi dengan saya Vini Mugirayuni. Kali ini kita kedatangan tamu dari unit radiologi, yaitu Kakak Puspa Pamela Suci STR MTR ID sebagai sonografer di RSUD Cabang Bungin Kabupaten Bekasi. Baru-baru ini Kak Puspa baru aja rilis buku nih guys, yang berjudul Mengurai Kelainan pada Payudara, Faktor Pemicu dan Screening Ultrasonografi. Yuk kita tanya-tanya sedikit terkait bukunya. Halo Kak Puspa, apa kabar? Halo Mbak Vini, alhamdulillah baik. Gimana nih, tolong bisa ceritain tentang bukunya yang baru aja dirilis? Kebetulan untuk tema buku saya kali ini seperti yang sudah ditampilkan di sini, mengurai kelainan pada payudara. Nah, mengurai kelainan pada payudara itu nanti kita jelaskan di dalam buku ini tuh ada bahwa kelainan payudara tidak hanya yang ganas saja, tapi juga ada yang jinak. Dan ditentukan semuanya ada faktor pemicu dan screening ultrasonografi. Jadi yang baik yang ganas maupun yang jinak itu tidak serta-merta muncul begitu saja Mbak. Tentu saja ada pemicunya. Nah, di buku ini saya mau tentang pemicunya, faktor penyebabnya apa aja, dan bagaimana cara kita mendeteksi. Supaya kalau kita udah tahu cara screeningnya, cara deteksinya, penanganannya lebih awal ketahuan dan lebih cepat ditangani, pastinya angka kematian juga mudah-mudahan bisa lebih ditekan ya. Apa sih yang menginspirasi Kak Puspa ini dalam menulis buku ini? Untuk menginspirasinya, inspirasi saya itu ibu saya ya. Ibu saya dulu adalah penyintas. Dan kebetulan alhamdulillahnya sudah ketahuan lebih awal. Jadi karena ketahuan lebih awal, lebih cepat ditangani, dan alhamdulillah ibu masih sehat, masih hidup sampai sekarang. Nah, saya berpikir nih, gimana untuk orang-orang di luar sana? Apakah orang di luar sana paham ya mengenai bahayanya? Apakah mereka mengerti ya bagaimana cara screeningnya? Jadi ini saya dedikasikan untuk semua perempuan di Indonesia atau yang mungkin juga di luar sana mau membaca, untuk paham bagaimana caranya kita menjaga kesehatan diri kita sendiri, terutama di payudara. Karena kalau bukan kita yang sayang duluan sama diri kita, siapa lagi? Proses menulisnya bisa diceritain nggak nih Kak? Berapa lama, gimana gitu? Kalau proses menulisnya, menulis bukunya ya, itu sebulan sih Mbak. Untuk bukunya aja sebulan. Sebentar ya. Sebentar untuk bukunya, karena kan sebenarnya ini dari hasil penelitian tesis. Jadi saya menyusun tesis. Jadi tesisnya ini setelah didapatkan kesimpulan disidangkan, saya menilai ini kayaknya berguna nih. Kalau cuma tesis doang, apakah orang bisa membaca sepenuhnya? Tesis kan pasti hanya orang-orang yang punya akses ya untuk membaca tesis di perpustakaan kampus saya gitu. Atau gimana caranya supaya tesis ini bisa sampai ke masyarakat luas. Lalu saya menulis jurnal, artikel untuk sebuah jurnal, dan alhamdulillah jurnalnya itu juga tembus internasional. Tapi tetap setelah itu tembus dan dibaca, saya masih berpikir kalau jurnal itu kan berarti yang membaca masih hanya orang-orang akademisi ya, orang-orang yang memang mencari bidang tersebut. Jadi saya berpikir untuk menulis buku, karena kalau buku kan tentunya bahasanya lebih sederhana, lebih bisa dimengerti, lebih bisa diterima di halayak ya, dan tentu saja bukan hanya kaum atau sekelompok orang tertentu saja yang bisa membaca, tapi untuk masyarakat luas. Syukur bisa se-Indonesia atau bahkan di luar negeri nanti bisa baca dan melihat buku ini. Apakah ada proyek buku baru setelah buku ini? Ada. Saya sekarang sedang menulis buku baru lagi. Buku kedua ya, karena ini kan buku pertama. Buku kedua, dan mudah-mudahan bisa selesai 2-3 bulan ini. Doain aja Mbak. Semoga lancar. Amin. Kita bisa baca-baca lagi. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah ada tema atau pesan tertentu yang ingin Kakak sampaikan melalui buku ini? Ada banyak sekali, dan pesannya adalah bahwa tubuh kita tidak pernah bebas atau suci dari namanya paparan pemicu kanker payudara. Dan gimana caranya? Apakah kita harus menghentikan semua paparan tersebut? Gak mungkin dong ya. Jadi yang sudah masuk ya sudah, nggak apa-apa, biarkan. Nah, untuk selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran diri kita untuk melakukan screening payudara. Screeningnya banyak langkahnya Mbak. Pertama, kita bisa melakukan sadari itu dan periksa payudara sendiri.
Cuman ketika saya melakukan penyusunan penelitian saya ini, untuk sadari ini tidak semua wanita paham tentang caranya sadari. Terus kalau nggak paham gimana? Ya boleh cari tahu. Tapi kalau nggak yakin, bisa melakukan sadanis. Sadanis itu pemeriksaan payudara, perabaan oleh klinisi. Bisa datang ke rumah sakit, ke klinik-klinik terdekat atau ke puskesmas terdekat untuk minta diperiksa. Nanti dari screening itu dilihat ada benjolan atau tidak. Nah, selanjutnya sadanis ini sudah cukup baik, cukup efektif. Namun tetap nih ada beberapa benjolan yang ukurannya kurang dari 1 cm itu biasanya nggak terabang, dia biasanya lolos. Gimana caranya? Itulah pentingnya screening menggunakan modalitas. Modalitasnya saya nggak mau ngomong hanya ada ultrasonografi. Modalitas itu banyak, bisa ultrasonografi, bisa mamografi, bisa MRI, bisa CT scan. Cuman kita lihat lagi nih ketersediaannya. Ya, ketersediaannya sudah banyak atau belum. Harganya kita lihat juga apakah terjangkau oleh si perempuan ini, gitu kan. Nah, kalau di sini kebetulan karena kita bekerja di Rumah Sakit Cabang UIN, Nusa Berlian kita tercinta, dan di sini ada modalitas ultrasonografi, Mbak. Yang mana ultrasonografi itu sangat cerdas dalam membedakan lesi itu padat atau cair. Bahkan ada teknik yang kita bisa mengerucut kesimpulan ke arah curiga keganasan atau tidak. Walaupun sebenarnya untuk gold standarnya tentu saja untuk menentukan ganas atau tidak harus dicek lab ya, patologi anatomi. Cuman dari sini kita dapat nih spoilernya ganas atau enggak. Dan kemudian setelah dapat hasilnya kan kita bisa tahu nih payudaranya normal nggak, ataukah ada benjolan, tumor atau kista, atau yang nauzubillah ada kansernya. Tapi perlu diingat bahwa ketika ketahuan suatu kelainan pada payudara, jangan takut, jangan sedih, jangan stres, langsung diobati. Karena lebih cepat ketahuan, lebih cepat tertangani, angka kematian bisa ditekan. Dan ini saya serukan untuk seluruh perempuan di seluruh Indonesia. Karena kalau bukan kita yang sayang sama diri kita, siapa lagi yang mau sayang? Karena yang namanya perempuan itu kan dia penuh dengan kasih sayangnya, jiwanya tuh asik, malas asik gitu. Dan kalau kita sudah menikah, sayang sama diri kita tuh berkurang. Pasti sayangnya, perhatiannya ke anak-anak, ke suami, ke keluarga. Jadi hanya sempatkan 1 hari aja setiap bulan untuk melakukan sadari, atau 1 kali setahun untuk melakukan screening payudara. Dan dalam hal ini kalau mau ke Cabang UIN kita punya ultrasonografi, dan alhamdulillahnya sonografernya perempuan. Jadi tidak usah ragu, tidak usah malu, datang ke kami, kita bisa USG untuk screening payudaranya. Gitu Mbak. Oke Kak Puspa, terima kasih untuk wawancaranya dan informasinya yang sangat berharga hari ini. Gimana nih Kak, kira-kira kalau Sobat Nusa Berlian mau dapetin buku ini? Oke, Mbak Vini, terima kasih waktunya untuk wawancara pertanyaannya tadi. Saya jadi semangat banget nih untuk menyuarakan ke seluruh perempuan Indonesia. Cuman kan karena belum lengkap yang saya sampaikan, sebenarnya belum lengkap Mbak. Nah, untuk menyampaikan lebih lengkapnya lagi, Sobat Nusa Berlian ya tadi ya. Sobat Nusa Berlian bisa dapatkan buku ini di toko buku online dan offline. Nanti linknya kita buat di deskripsi video berikut ini. Baik Sobat Nusa Berlian, sekian wawancara kita kali ini dengan Kak Puspa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk perempuan-perempuan Indonesia. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap sehat.